Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat CFC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel. Nah sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin kembali merilis dari beberapa koleksi dari Galeri Bumi Mojopahit dalam sebuah episode keris murah tapi tidak murah. Ini adalah menjawab dari beberapa dari teman-teman gitu, ingin memiliki dari pusaka-pusaka bagus tapi dengan mahar yang terjangkau. Kapan hari itu saya membuat ada kalau nggak salah 2 atau 3 kali video pusaka bagus dan juga murah, atau pusaka bagus tapi dengan mahar terjangkau. Alhamdulillah respon dari penonton saya ini sangat luar biasa sekali, karena beberapa diantaranya sudah banyak juga yang termahar sobat. Dan di sini nanti akan saya lanjutkan lagi untuk mereview dari 5 buah pusaka bagus dengan mahar yang terjangkau. Nah seperti apa saja sih wujud dari pusakanya, kita akan mereviewnya bersama-sama ini. Sobat, kita lanjutkan lagi untuk di pusaka yang pertama. Nah ini adalah pusaka yang pertama. Ini dulu kalau nggak salah saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji dari Kota Malang. Kalau Anda melihat di sini, ini untuk di warangkanya, ini adalah warangka Ladrang Surakarta. Dan kalau nggak salah ini untuk di kayunya adalah kayu Trembalu sobat. Nah kalau Anda melihat di sini, ini adalah ngindernya, motifnya sangat luar biasa sekali. Dan ini adalah untuk di pendoknya pendok blewah. Nah, seperti ini. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya ini seperti apa. Nah ini adalah pusaka pertama yang akan saya rilis dalam video pusaka bagus dengan mahar yang terjangkau. Nah ini kalau Anda melihat di sini sobat, ini adalah dapurnya dapur Panji Anom. Nah ini adalah dapur Panji Anom, hampir sama dengan dapur Jalak Sangu Tumpeng. Nah kalau Jalak Sangu Tumpeng, saya ingat dia tidak memakai gerenang. Nah seperti ini. Kalau ini adalah dapur Panji Anom. Untuk di pamornya sendiri ini masuk di pamor, kayaknya pamor kelengan ini sobat. Nah, pamor kelengan, cuma hitam gitu saja ini untuk di pamornya. Ini adalah salah satu dari pusaka yang mengajarkan kita agar senantiasa memiliki semangat juang yang energik, seperti halnya para pemuda. Jadi kalau pemuda itu kita harus memiliki, selain tubuh yang kuat, kita juga harus memiliki semangat yang kuat untuk menatap hari-hari kita atau menjalani hari-hari kita. Itu seperti itu sobat. Kalau di dalam pengetahuan Tosan Aji saya tentang dapur Panji Anom itu mengajarkan tentang seperti itu. Nah, kita harus energik di dalam kita menghadapi kehidupan ini. Nah ini adalah pusaka yang pertama sobat. Nah, pusaka yang pertama. Lalu untuk di selanjutnya, ini adalah pusaka yang kedua. Nah, pusaka yang kedua dengan warangka Gayaman Solo. Nah ini adalah Gayaman Solo, dan ini untuk di warangkanya ini gandarnya gandar iras. Nah seperti ini. Untuk di pendoknya adalah pendok blewah. Kita akan melihatnya ini wujudnya seperti apa sih. Nah ini adalah wujud dari pusaka yang kedua dalam edisi pusaka bagus dengan mahar terjangkau. Nah, ini kalau Anda melihat hampir sama dengan pusaka yang pertama, hanya saja berbeda dia di bagian sini sobat. Nah kalau untuk ini adalah Sinebo. Jadi ini adalah dapurnya dapur Sinebo, salah satu dari dapur yang cukup langka di dalam dunia Tosan Aji. Nah, nanti akan saya balik untuk kameranya, biasanya di bagian akhir video akan saya balik untuk kameranya untuk lebih detail Anda melihatnya. Ini siapa tahu di antara sobat ini ada yang berminat dengan beberapa yang saya tawarkan ini, bisa nanti agar lebih puas gitu dalam melihat dari terbilah dari pusakanya. Nah kalau untuk yang kedua ini adalah
dapurnya dapur Sinebo. Nah, ini ada semacam kayak apa ya, tonjolan yang masuk seperti ini sobat. Nah, ini adalah dapurnya dapur Sinebo. Nah, ini adalah untuk pusaka yang kedua yang akan saya rilis. Lalu lanjut lagi untuk di pusaka yang ketiga sobat. Nah, untuk di pusaka yang ketiga, ini adalah pusaka yang ketiga. Kalau nggak salah ini untuk di dapurnya adalah dapur brojol sobat. Untuk warangnya sudah dalam keadaan saya serviskan. Nah, jadi bersih seperti ini. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah dapur brojol. Kalau Anda melihat di sini sobat, untuk di tampilan dari pusakanya ini masih lumayan tebal. Nah, ini masih lumayan tebal dan bisa dibilang ini pun juga masih lumayan utuh untuk dibilangnya. Kalau Anda melihat di sini pun juga untuk dibilangnya agak lebar ya sobat. Nah, agak lebar. Ini kalau untuk saya ini masuknya di dapur brojol. Nah, meskipun untuk di bagian ini gandeknya ini agak nunung. Nah, kemungkinan ini adalah ciri-ciri dari tangguh kulonan seperti kayak Cirebon, Pajajaran ataupun juga di mana itu Segaluh seperti itu. Nah, untuk di bagian sini untuk di gandeknya ini dia agak maju ke depan. Nah, untuk di pamor gonjonya ini ada pamornya ini sobat. Nah, ini adalah pamor kendit mimang. Nah, dia seperti ini. Ini adalah salah satu dari pusaka yang layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Nah, ini untuk di gonjonya ada pamornya pamor kendit mimang. Nah, kalau untuk di bilanya sendiri di dalam pengetahuan Tosan Aji saya ini masuk di pamor pedaringan kebak sobat. Pedaringan itu adalah tempat beras, kebak berarti penuh. Ini melambangkan sebuah kemakmuran akan banyaknya harta benda oleh sang pemiliknya. Harapannya seperti itu. Doa dan harapan dari sang pemilik pusakanya agar kehidupannya ini senantiasa diberikan rezeki yang banyak, dan kalau bisa itu bisa dimakan sampai anak turunannya nanti. Itu seperti itu. Kaya sampai 7 turunan. Mungkin seperti itu kurang lebihnya sobat. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga dengan dapur brojol dengan pamornya pamor pedaringan kebak dan gonjonya memakai pamor kendit mimang. Kita lanjutkan lagi untuk di pusaka yang keempat sobat. Nah, pusaka yang keempat ini adalah kalau nggak salah dapurnya dapur Kebulajar. Nah, ini adalah dapur Kebulajar, salah satu dari dapur yang kemarin ini banyak sekali digandrungi oleh para pecinta Tosan Aji. Nggak tahu kenapa ada berapa 1 bulanan yang lalu itu banyak sekali yang mencari keris dengan dapur Kebulajar. Kita akan melihatnya ini sobat, seperti apa wujudnya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya, pusaka yang keempat yang akan saya rilis untuk di video kita kali ini. Nah, kalau Anda melihatnya sobat, ini untuk di pamornya ini adalah pamor Melati Sinebar. Nah, di bagian atas ini adalah pamornya Melati Sinebar. Tapi kalau Anda melihat di bagian sor-sorannya ini adalah pamor Udan Mas Tiban. Nah, yang unik lagi sobat, di bagian ujung dari gandeknya dia ada semacam kayak, nah ini original. Saya tanya kepada pemiliknya, Mas, ini Kebulajar untuk di bagian atas gandeknya kok ada semacam kayak kayak kowaan seperti itu. Iya Mas, saya memang mendapatkannya pun juga seperti itu. Apakah itu bukan diowai? Kalau untuk saya bukan, katanya gitu. Karena ini memang originalnya seperti ini. Nah, apakah seperti ini tetap masuk di Kebulajar ataukah dapur lain? Kalau dapur lain berarti saya masih belum menemukan nama dari dapurnya. Nah, kayak Kebulajar tapi di bagian atas dia ada semacam kayak sompelnya gitu sobat. Tapi ini tidak sompel dibuat, tapi memang dalam artian ya memang dibuat seperti ini tapi bukan diowai gitu loh. Untuk di pamornya sendiri ini adalah pamor Melati Sinebar, dan di bagian sor-sorannya ini adalah pamor Udan Mas Tiban. Nah, ini nanti akan saya tunjukkan kepada Anda biar lebih detail. Biasanya saya akan membalik kameranya di bagian akhir video sobat. Kita
Kita lanjutkan lagi untuk di pusaka yang terakhir atau pusaka yang kelima, dan ini adalah pusaka yang sempat menjadi koleksi pribadi saya sobat. Karena pusaka ini saya dapatkan dari salah seorang senior Tosan Aji saya dari Surabaya. Beliau adalah orang yang telah mengajarkan kepada saya tentang dunia Tosan Aji waktu saya masih pemula seperti itu. Nah, ini adalah untuk di warangkanya, ini memakai warangka Branggah Jogja. Pendoknya pendok Bunton. Kalau Anda melihat di sini, ini ada semacam kayak keterangan tahun sobat. Nah, keterangan tanggal 27 bulan 5 tahun 60. Nah, di sini ada seperti ini. Nah, coba kita akan melihat wujud pusakanya seperti apa. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya sobat. Kalau Anda melihat di sini sekilas ini adalah dapurnya, dapur jangkung. Tapi kalau kita melihat di bagian sor-sorannya ini, nah dia ada semacam kayak motifnya. Dia berkepala gajah, tapi dia bersayap dan memakai badan seekor naga. Nah, ini di dalam pengetahuan Tosan Aji saya adalah keris Manglar Monga. Nanti akan saya tunjukkan kepada Anda sobat gambar dari Manglar Monga. Keris ini adalah keris yang dipesan di dalam ceritanya di dunia Tosan Aji. Sultan Agung itu ingin menjadi seorang, bisa dikatakan pemimpin atau penguasa Jawa waktu itu, menjadi seorang yang pemimpin yang baik gitu loh. Ingin melebarkan sayapnya di bumi Jawa, itu seperti itu. Akhirnya terus memesan sebuah pusaka, yaitu pusaka Manglar Monga. Di dalam ceritanya seperti itu. Saya pernah membacanya. Coba nanti akan saya tunjukkan kepada Anda juga biar lebih tahu gitu loh, mana sih kata Mas Tony yang keris Manglar Monga di buku itu. Oke sobat, mungkin untuk selanjutnya akan saya balik untuk kameranya biar Anda, di antara Anda ini ada yang berkenan dengan beberapa koleksi pribadi ini atau koleksi dari Galeri Bumi Mojopahit ini, biar lebih leluasa di dalam melihat tiap bilahnya. Oke sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk melihat lebih detail tentang bilahnya ini. Siapa tahu di antara sobat semuanya ini ada yang berkenan dengan beberapa koleksi yang saya tawarkan untuk di episode kita kali ini sobat. Kita akan memulai dari pusaka yang pertama yang saya tawarkan adalah pusaka dengan dapur Panji Anom sobat. Nah, ini adalah dapurnya, dapur Panji Anom dengan pamornya. Ini adalah pamor kelengan kalau menurut saya sobat. Ini kalau kita melihat di sini untuk di bilahnya gitu, semacam kayak kehijauan sobat. Kalau kita melihatnya ini, nah seperti ini. Ini sudah dalam keadaan diwarangi sama tukang warangka saya. Sama tukang warang saya sudah diwarangi ini sobat. Kalau Anda melihat di sini, ini ada odo-odonya sangat jelas sekali. Keris ini bisa dikatakan sangat gagah merbawani. Kalau Anda melihat di sini seperti ini, nah ini tampilannya memang gagah merbawani seperti ini sobat. Ini adalah keris dengan dapur Panji Anom atau Panji Nom. Nah, dengan pamornya pamor kelengan. Untuk di warangkanya sendiri, ini untuk di warangkanya kalau menurut saya ini untuk di kayunya kayaknya kayu trembalu sobat. Nah, seperti ini. Ini adalah warangkanya. Warangka dari Ladrang, Surakarta. Kita akan melanjutkan lagi untuk di pusaka yang kedua. Nah, ini adalah pusaka yang hampir sama dengan pusaka yang pertama, tapi dia ada perbedaannya di sini sobat. Nah, ini adalah dapurnya, dapur Sinebo. Nah, ini adalah salah satu dari pusaka yang bisa dikatakan cukup langka keberadaannya di dalam dunia Tosan Aji. Nah, ini adalah dapurnya, dapur Sinebo. Kalau untuk di pamornya, ini kayaknya masuk di pamor Tirto Tumetes sobat ya. Ini adalah pamor Tirto Tumetes atau Wasputa ini kalau sobat semuanya melihatnya ini. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah pusaka yang kedua dengan dapur Sinebo. Lalu kita lanjutkan lagi sobat untuk di pusaka yang ketiga. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di dapur ini, dapur brojol ini, dia selain bilahnya agak lebar ini sobat. Kalau kita melihat kalau kita bandingkan dengan keris-keris brojol pada umumnya, dia agak lebar. Lalu dia agak tebal. Nah, untuk di bilahnya ini masih lumayan tebal. Nah, seperti ini.
Dan di bagian gandiknya ini dia agak nunung. Jadi nunung seperti ini biasanya ciri-ciri dari tangguh segaluh. Nah, seperti itu. Lalu di bagian untuk di gonjonya ini, nah di gonjonya ini ada pamor kendit mimang sobat. Nah, ini adalah pamor kendit mimang yang merupakan apa ya, bisa dikatakan ini keris yang cukup layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Dan untuk di pamornya sendiri ini masuk di pamor pedaringan kebak sobat, karena ini pamornya memenuhi dari bilah pusakanya. Nah, seperti ini. Ini adalah dapur brojol. Kalau ada yang bilang ini betok brojol ya saya persilahkan. Karena melihat dari bilahnya yang lebar kayak apa ya, ada juga kapan hari waktu itu juga. Coba kita lihat untuk di warangkanya seperti apa sobat. Nah, untuk di warangkanya ini adalah warangka dari dapur brojol tadi. Nah, untuk di kayunya ini kira-kira masuk di kayu apa ini sobat? Kayunya bagus loh ini. Nah, untuk di pendoknya dia memakai pendok belewah dan dia ada motifnya seperti ini. Nah, ini adalah pendok lawasan. Oke, ini adalah pusaka yang ketiga sobat. Lalu kita akan melihat lagi untuk di pusaka yang keempat. Nah, ini adalah dapurnya dapur Kebulajer. Kemarin teman saya bilang bahwasanya untuk di dapurnya ini masuk di dapur Kebulajer, Mas. Tapi saya bertanya kepada beliau untuk di bagian ini loh. Nah, di atas gandeknya ini apakah memang ini dapurnya seperti ini ataukah seperti apa diowai gitu Mas. Enggak, ini memang saya dapatnya memang seperti ini. Jadi ini adalah sebuah keunikan tersendiri dari dapurnya. Nah, untuk di pamornya ini kalau untuk saya masuk di pamor Melati Sinebar sobat. Nah, kalau Anda melihat di sini, nah ini adalah pamornya pamor Melati Sinebar. Nah, baliknya pun juga seperti itu. Lalu di bagian sor-sorannya, nah ini adalah pamor yang istimewa yang sebenarnya banyak dicari oleh para penggemar tosan aji. Nah, dia kayak mengelompok di bagian sor-soran. Hanya saja mungkin di bagian sini agak aus. Ini adalah pamor Udan Mas Tiban sobat. Nah, pamor Udan Mas Tiban ini banyak sekali menghuni di bagian sor-sorannya. Ini saya sangat yakin bahwasanya dulu mungkin ini adalah dipesan oleh orang-orang khusus untuk agar senantiasa mendapat kelimpahan rezeki yang banyak dan juga harta benda yang mumpuni, mungkin seperti itu. Karena ini adalah di bagian sor-sorannya banyak sekali pamor Udan Mas Tibannya ini sobat. Ini salah satu dari pusaka yang cukup langka ini sebenarnya ya. Nah, ini adalah dapurnya dapur Kebulajer dengan dwi pamor, karena memiliki dua pamor yaitu pamor Melati Sinebar dan juga pamor Udan Mas Tiban. Nah, ini adalah pusaka yang keempat yang saya rilis di dalam video ini sobat. Lalu yang pusaka yang terakhir, nah ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di pusakanya ini sendiri, ini dulu saya dapatkan dari salah seorang senior tosan aji saya. Beliau adalah orang yang selama ini mengajarkan kepada saya tentang dunia tosan aji itu seperti apa. Nah, ini adalah awal-awal saya menggeluti dunia tosan aji. Berarti ini adalah pusaka sudah sangat lama sekali ada di saya. Karena apa? Karena ini dulu sudah pernah menjadi koleksi pribadi saya sobat. Nah, untuk di warangkanya, ini adalah warangka seperti ini adalah Branggah Jogja. Dan yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di bagian pendoknya, bagian belakang ada semacam kayak simbol. Nah, simbol seperti ini dan di sini ada tanggalnya 27 bulan 5 tahun 60. Kita akan melihat dari wujud pusakanya. Nah, dia looknya look 3 sobat. Lalu di bagian sor-sorannya dia ada ukiran kepalanya seekor gajah, lalu badannya berbadan naga, lalu dia bersayap. Nah, seperti ini di dalam dunia tosan aji ini namanya keris Manglar Munga. Keris yang sangat terkenal sekali di eranya Sultan Agung. Coba akan saya tunjukkan kepada Anda gitu sebagai tambahan wawasan. Di buku tadi saya melihat-lihat di buku keris. Nah, di buku keris ini keris daya magic, manfaat tuah dan misteri. Nah, ini ada keterangan tentang gambarnya keris Manglar Munga atau Lar Munga seperti ini sobat. Nah,
Sultan Agung. Di sini ada keterangannya, Sultan di Kesultanan Mataram memerintahkan kepada Empu Kinom untuk membuat beberapa bilah keris pusaka keraton. Lalu di sini juga saya ingin menunjukkan kepada Anda tentang dapur. Nah, di sini adalah di buku dapur tentang keterangan keris Larmonga, sobat. Nah, bentuknya seperti ini. Dia berkepala gajah. Nah, berkepala gajah lalu berbadan seekor naga, lalu dia bersayap. Nah, ini adalah keris Larmonga. Nah, ini keterangannya di sini. Dapur Larmonga, luknya luk 3, bergandek gajah mawi lar peksi. Nah, seperti ini. Ini adalah dapur Larmonga. Kita lanjutkan lagi untuk di pembahasan kita, sobat. Nah, untuk di keris koleksi saya bentuknya seperti ini. Ini adalah keris dapur Larmonga yang menjadi koleksi pribadi saya sudah cukup lama sekali, sobat, dan saatnya sekarang saya rilis kepada Anda semuanya. Oke, sobat, mungkin di antara sobat semuanya ini ada yang berkenan dengan beberapa dari koleksi yang saya tawarkan. Silahkan langsung menghubungi di nomor WA saya. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.